Warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Zanida Zahrani dengan NIM 24031043 dengan prodi Pendidikan Biologi. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan tugas mengenai, eee, penganalisis permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia, mata kuliah, dasar-dasar ilmu pendidikan. Yang di mana ada 7 permasalahan yang ada di Indonesia masalah pendidikan. Untuk mempersingkat waktu, kita masuki saja yang pertama ada permasalahan pendidikan yang terjadi di Bali. Yang di mana, sudah tertera di link tersebut ada artikel yang di mana artikel ini telah tayang di Jayakusuma, di mana dengan judulnya 400 siswa dengan 60 SMP yang di mana mereka belum bisa membaca, mereka masih mengeja. Itu merupakan suatu permasalahan yang ada di Bali, yaitu daerah Buleleng yang angkanya menjadi 400-an, yang tidak bisa membaca dengan lancar, lalu dia masih mengeja. Seharusnya anak yang mengeja itu diletakkan di SD, bukan dilanjutkan kepada ke SMP. Dewan Pendidikan Buleleng menyatakan bahwa persoalan ini, eee, dinaikkan secara otomatis, padahal mereka tidak layak untuk dinaikkan. Lalu kita juga memiliki faktor yang mempengaruhi berkembangnya suatu masalah yang ada di Buleleng ini. Yang pertama, Bapak Sedana ini mengungkapkan bahwasannya penyebab ratusan siswa SMP atau sekolah menengah ke atas ini tidak dapat membaca karena kesadaran dirinya terhadap belajar itu belum mampu. Sebenarnya faktornya itu karena diri dia tuh malas untuk belajar, motivasi belajarnya itu kurang, rendah, lalu peran peran orang tuanya itu sangat minim, lalu gangguan neuron pada anak. Memang motivasinya tuh 50% sudah kurang, menyebabkan mereka itu tidak ingin belajar atau tidak mau belajar, mengakibatkan mereka sudah SMP, tapi mereka tidak dapat belajar, tidak dapat, belajar atau membaca dengan baik dan benar, tapi mereka masih mengeja. Lalu kita ada melakukan upaya penanggulangan masalah, yang di mana kita harus mempunyai upaya untuk penanggulangan. Yang pertama, permasalahan di SMP ini bukan masalah yang berat, soalnya mereka sudah SMP, sekolah menengah pertama. Lalu mereka, belum bisa membaca atau masih mengeja, seharusnya mereka masih diletakkan di bangku sekolah dasar. Langkah yang pertama, kita dapat melakukan, motivasi belajar yang melalui metode menarik seperti pendekatan berbasis bermain, edukatif, dan kegiatan literasi rutin di sekolah. Ditingkatkan dengan mengadakan sosialisasi dan kerjasama antara guru dan wali murid atau orang tua yang kita kenal. Bagi siswa yang mengalami gangguan belajar, kita deteksi dini serta pendampingan khusus oleh guru, dan, eee, orang tua. Lalu kita akan mengadakan, bimbingan konseling, yang di mana kita akan mengetahui psikologi anak tersebut. Pengaruh negatif pengaruh negatif dari gawai ini kalau kita tidak menggunakannya sebaik mungkin, maka gawai ini akan membawa pengaruh yang sangat negatif. Lalu, di sisi lain, kurikulum strategi mengajak guru perlu dievaluasi agar mahasiswa, dapat memahami materi yang dijelaskan oleh guru tersebut. Oke, yang kedua, kita masuk ke materi kedua, yaitu pemerataan. Di sini telah, terlihat yaitu gambar yang di mana artikel ini telah tayang itu di PKS dengan judul "Sekolah Berprestasi di Papua Minim Sarana dan Prasarana". Mungkin di Indonesia ini sangat banyak prasarana yang kurang, yang di mana, eee, beberapa sekolah mengalami kondisi miris, yaitu
ada di salah satu SMA yang ada di Jayapura, yaitu Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik. Memiliki jumlah 450 orang, SMA Jayapura masih minim soal ruang kelas, yang di mana mereka kekurangan, ruang kelas. Lalu, beberapa SMA dan SMK yang didatangi, kondisinya cukup miris dan tidak layak pakai untuk dijadikan sekolah. Lalu kita memiliki, apa sih permasalahan pokok di sekolah di Jayapura ini? Yang pertama, permasalahannya itu adalah disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, anggaran yang kurang, lalu otonomi khususnya, otsus atau APBD-nya tuh kurang. Distribusi pemanfaatannya itu anggarannya tersebut tidak merata dan tidak optimal, mengakibatkan SMA di sana miris dan kekurangan dalam fasilitas untuk bersekolah. Ruang sekolah pun mereka kurang. Lalu kekurangan fasilitas, padahal SMA itu kita akan membutuhkan laboratorium, kelas, praktikan, komputer, karena zaman semakin canggih. Misalnya Jayapura hanya memiliki 7 ruang kelas, yang di mana muridnya sampai 450 orang. Itu tidaklah mencukupi untuk, salah satu sekolah di Jayapura. Tapi kita memiliki upaya penanggulangan masalah, yang di mana cara mengatasinya itu kita akan melakukan, pembenahan prasarana di sekolah, yang di mana pertama kita akan mengawasi pengawasan yang ketat dalam penggunaan anggaran atau APBD. Lalu dana itu kita alokasikan secara baik dan benar. Kedua, pendataan sekolah harus lebih jelas dan merata agar fasilitasnya pun memadai. Lanjut, ketiga, pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta atau lembaga sosial untuk membantu penyediaan fasilitas yang ada di SMA di Jayapura yang mengalami kekurangan. Selanjutnya, jadi mereka akan memberikan dukungan dari pemerintah untuk Jayapura yang akan memfasilitasi SMA yang kekurangan fasilitas di Jayapura tersebut. Lanjut kita ke masalah yang ketiga, masih ke pemerataan yang terjadi di Kumparan, yang di mana, judulnya tuh Sekolah Dasar Katolik, yang di mana terletak di Komba Utara, Kabupaten Manggarai Timur, yang menjadi salah satu gambaran minimnya prasarana di sekolah. Mungkin dapat kita lihat di, layar itu ada seperti kelas yang tidak memadai, yang di mana kursinya masih menggunakan kursi kayu, lalu dindingnya masih kayu. Nah ini, sekolah Katolik ini terletak di Komba Utara, Kabupaten Manggarai, merupakan suatu contoh nyata kurangnya sarana dan prasarana pendidikan. Kondisi ini menyebabkan kelas satu dan kelas 2 sangat memperhatinkan, yang di mana dinding-dindingnya itu sangat berlubang di kelas tersebut. Keadaan ini telah berlangsung selama 7 tahun. Selain itu, bangunannya sangat banyak yang mengalami kerusakan. Oke, apa sih pokok permasalahan yang terjadi pada SD yang ada di Gunung Baru, Kecamatan Kota Pomba Utara ini? Permasalahan minimnya yaitu prasarana. Lalu karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu minimnya anggaran pada sekolah tersebut, mengakibatkan renovasi sekolah itu tidak diprioritaskan. Lalu selain itu lemahnya pengawasan evaluasi oleh pihak pemerintah. Dibiarkan rusak selama 7 tahun. 7 tahun itu tidaklah sebentar tapi sangatlah lama. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap sekolah tersebut. Partisipasi pemerintah adalah kurangnya pemerintah dalam, memperbaiki keadaan di sekolah tersebut. Kita memiliki upaya untuk penanggulangan permasalahan tersebut. Yang pertama, untuk mengatasi permasalahan minimnya sarana dan prasarana tersebut, kita akan melibatkan beberapa pihak, yaitu yang pertama itu sangat penting adalah pemerintahan.
Lalu, pemerintahan ini harus melihat kondisi sekolah yang berada di Manggarai Timur ini. Pemerintah tuh harus melihat kondisi mengalokasikan anggaran, lalu memadai renovasi agar kelas 1 dan kelas 2 itu belajar dengan nyaman dan aman, tidak memakai fasilitas yang sudah tidak layak untuk dipakai, seperti dinding yang bolong, ruangan yang tidak bagus untuk ditempati untuk proses belajar dan mengajar. Dan masyarakat juga turut aktif dalam kegiatan gotong royong untuk membantu, terlaksananya atau berdirinya, sekolah yang memadai pada daerah Manggarai Timur ini. Di sisi lain, pemerintah itu harus mendorong pemerataan pembangunan yang ada di Manggarai. Lalu walaupun wilayah itu pelosok, tapi pemerintah harus memperhatikan karena anak-anak di Indonesia, wajib memiliki pembelajaran yang baik. Lalu kita masuk ke poin keempat, yaitu masih ke pemerataan yang terjadi tayang di situs Antara Kaltim, yang di mana judul pada pemerataan ini ialah Kaltim tingkatnya akses pendidikan di daerah tertinggal. Ya, pemerintahan Provinsi Kalimantan berupaya untuk meningkatkan akses pendidikan yang baik bagi seluruh rakyat wilayah, terutama di daerah tertinggal yang ada di Kalimantan. Kami berupaya mengatasi berbagai tantangan dalam pemerataan akses pendidikan, khususnya di daerah 3T. 3T ini disebut juga dengan terdepan, terluar, tertinggal. Oke. Lalu, kata Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat atau disebut dengan Kesra, yang di mana sekolah itu memiliki 60 siswa dengan jumlah siswa yang sedikit dan dana BOS yang diterima juga terbatas, sehingga tidak cukup untuk membiayai operasional sekolah untuk menyediakan, bagi siswa miskin. Apa sih pokok permasalahannya dalam Kaltim ini, dalam sekolah yang disebut dengan sekolah 3T? Permasalahan pendidikan di daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal ini yang dipengaruhi terutama itu ekonomi keluarga yang kurang, yang di mana mereka banyak yang mengalami kekurangan dalam keadaan uang, lalu sehingga siswa ini kesulitan untuk membeli perlengkapan sekolah, yaitu mereka akan berisiko dalam, putus sekolah. Sekolah juga terkendala anggaran, yang di mana anggarannya sangat sedikit, minim anggaran. Lalu menyediakan fasilitas yang tidak memadai. Letak geografisnya ini terpencil. Lalu, misalnya infrastrukturnya kurang, eee, memiliki kondisi yang buruk, fasilitas yang tidak mendukung untuk, proses belajar, lalu stigmanya pendataan siswa putus sekolah yang tidak didata, kurangnya efektif mem me mempera apa, terlambatnya kita penanganan masalah, akibatnya pemerataan aksesnya tuh, pendidikan di daerah ini sangat menjadi tantangan besar bagi kita. Lalu kita akan memiliki upaya, setiap masalah pasti memiliki upaya, yang di mana kita memiliki upaya untuk penanggulangan, yaitu masalah pendidikan di daerah 3T ini, terdepan, terluar, dan tertinggal. Yang di mana kita harus memiliki, rasa empati, yaitu akan memberikan bantuan kepada, siswa atau masyarakat di sana yang mengalami kekurangan. Penyediaan fasilitas yang memadai untuk proses belajar dan mengajar. Pemerintah juga harus mendistribusikan, segala hal yang perlu untuk proses belajar dan mengajar, lalu menyediakan guru secara merata untuk proses belajar dan mengajar, memberikan pelatihan khusus, lalu melakukan, infrastruktur pembangunan seperti jalan, lalu tempat, belajar seperti ruang kelas, lalu pendataan siswa putus sekolah itu sangat diperlukan agar kita tahu berapa siswa yang mengalami putus sekolah yang ada di sana, di Kaltim tersebut. Lalu kita masuk ke 5.
poin 5. Poin 5 ini juga pemerataan yang di mana artikel ini terjadi di tempat kita, yaitu antara Sumbar, Sumatera Barat, dengan judul "Pemerataan Pendidikan di 50 Kota Masih Kurang 1.208 Guru". Kita mencatat kekurangannya guru ini, anggarannya tidak memadai mengakibatkan itu dikatakan oleh kepala sekolah yang ada di 50 kota. 772 untuk guru sekolah dasar, 436 lainnya untuk sekolah menengah ke atas, lalu 372 itu rata-rata masih kekurangan guru. SMP ada 29 sebagian besar mereka kekurangan guru olahraga, agama, bimbingan konseling, dan IT. Pasti itu ada pokok permasalahannya. Apa sih pokok permasalahannya? Yaitu di 50 kota ini memiliki faktor utama yang mengalami keterbatasan anggaran, yang di mana distribusinya guru ini tidak merata, mengakibatkan sekolah-sekolah yang ada di sana kekurangan guru, yang di mana saya tadi sudah membahas, yaitu guru olahraga, IT, agama, mereka di 50 kota itu sangat minim. Lalu tidak ada rekrutmen guru honorer sejak 2018. Maksudnya itu 2018 itu tidak ada menerima guru honor. Banyak sekolah terutama yang berada di daerah terpencil hanya memiliki sedikit guru, tetapi harus mengandalkan guru honorer dengan gaji yang sangat rendah dari 300 sampai 200 sampai 300. Selain itu kebutuhan guru juga tidak sebanding dengan jumlah rombongan belajar di sekolah. Lalu pemerintah daerah masih bergantung guru honorer dan berharap adanya peningkatan performasi pada PNS, CPNS, dan P3K agar kebutuhan guru bisa terpenuhi. Lalu pasti kita memiliki upaya untuk penanggulangan permasalahan atau solusi, yang di mana, untuk mengatasi masalah kekurangannya guru di 50 kota ini, pemerintah daerah dapat melakukan beberapa upaya. Salah satunya, mengusulkan penambahan formasi guru P3K atau PNS, agar kebutuhan tenaga pendidik yang di 50 kota ini dilakukan pemerataan jumlah guru di setiap, eee, sekolah yang ada. Seperti tadi kekurangan IT, agama, serta olahraga. Pemerintah juga, berupaya meningkatkan kesejahteraan guru. Lalu, kesejahteraan guru honorer itu menjadi andalan meskipun dengan gaji yang minim, di samping itu, optimalisasi guru dengan dilakukannya dengan sistem rotasi pembelajaran jarak jauh. Oke, lanjut ke poin keenam, masih ke pemerataan, yang di mana ini telah tayang di CCTV Jambi, yang di mana judulnya itu adalah dampak kualitas pendidikan yang belum merata di Provinsi Jambi. Ini masih bersebelahan di Sumatera Barat. Kualitas pendidikan antar sekolah di Jambi dinilai belum merata. Terlihat angka tidak lulusnya di jenjang SMK, SMA di wilayah kota Jambi pada tahun 2024. Yang, sekolah favorit, non favorit, Dinas Pendidikan Kota Jambi merilis ada 240 siswa dan siswi, yang di mana mereka tidak melakukan atau tidak lulus dalam, melaksanakan sekolah SMK atau SMA. Terus masing-masing sekolah provinsi terdapat faktor yang mengejutkan atau mencengangkan, yang di mana 120 ini, eee, di antaranya itu apa sih, pasti memiliki faktor utama. Kok mereka nggak lulus sih, melakukan sekolah SMA, sekolah menengah atas, kok mereka nggak lulus? Pasti kita memiliki tanda tanya, yang di mana masalahnya itu ada masalah ketimpangan, yaitu kualitas pendidikan di Provinsi Jambi ini ada perbedaan yang cukup jauh antara sekolah favorit dan non-favorit, terutama segi manajemen, kualitas guru dan fasilitas yang tersedia. Selain itu, tidak lulusnya, siswa yang ada di situ kemungkinan besar oleh faktor ekonomi atau kondisi keluarga yang kurang mampu. Kurangnya kehadiran siswa dalam ketertiban dan kegiatan siswa juga mempengaruhi, nilai akhir mereka, sehingga banyak yang tidak memenuhi syarat untuk diluluskan di SMA maupun SMK yang ada di Provinsi Jambi.
Lalu kita memiliki pasti suatu masalah memiliki, upaya untuk penanggulangan suatu solusi yang di mana sebagai langkah penyesuaiannya, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Komisi, DPRD akan menjalankan program Sister School, yang di mana program kerja antar sekolah sudah maju, sekolah yang masih tertinggal. Tujuannya untuk saling berbagi pengalaman, meningkatkan kualitas pendidikan merata, baik dari sisi pembelajaran, pengelolaan sekolah. Lanjut ke, poin ketujuh, yaitu poin terakhir. Nah, oke, pemerataan. Masih ke pemerataan yang terjadi di Sumsel, Sumatera Selatan, yaitu Palembang. Masih, kita bahas tadi masih samping-sampingannya, masih Sumatera, kekurangan guru di daerah terpencil ternyata masalah pendistribusian. Yang ini terjadi di Pangkal Pinang, itu masih di daerah Palembang. Melakukan pemerataan pendistribusi guru guna untuk mengatasi kekurangan guru, tenaga tenaga pendidik, tenaga pengajar. Masalah ini bukan jumlah guru, tapi distribusi ke daerah-daerah terpencil yang kurang. Lanjut. Pasti ini memiliki faktor utama permasalahannya. Mungkin kita akan masuk ke faktor permasalahannya. Faktor yang mempengaruhi, perkembangan masalah ini antara lain ada distribusi guru yang tidak merata, yang di mana kurangnya insentif atau motivasi bagi guru untuk bertugas di tempat-tempat yang kecil. Lalu, serta pola pikir masyarakat dan siswa yang masih kurang, cenderung sektor pertambangan masih ingin melanjutkan pendidikan. Selain itu, masalah juga dipengaruhi oleh akses pendidikan yang terbatas, mempersulit pemerataan pada daerah tersebut. Provinsi itu, Kepulauan Babel atau berupaya pola pikir siswa agar lebih tertarik melakukan pendidikan formal untuk tetap bersekolah. Pasti kita kalau ada masalah mesti memiliki upaya untuk penyelesaian masalah. Selanjutnya kita masuk ke upaya mengatasi masalah kekurangan guru di daerah terpencil. Kemendikbudrismen melakukan pendataan ulang guna untuk memperbaiki distribusi guru secara merata termasuk ke sekolah swasta yang terpencil. Selain itu, pelatihan bagi guru untuk meningkatkan untuk kualitas menjadi bagian dari evaluasi kerja. Pemerintah juga mendorong kolaborasi semua pihak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang di mana atas pendidikan bermutu. Sementara itu, Provinsi Kepulauan Babel berupaya mengubah pola pikir siswa dan masyarakat untuk melakukan sekolah atau melakukan evaluasi sekolah agar minat sekolah siswa di sana itu lebih baik dibandingkan bekerja. Karena anak di sana yang belum layak bekerja harusnya mereka masih melakukan, pembelajaran atau masih melakukan belajar di sekolah. Oke, mungkin, sekian video presentasi tentang permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Eee, Bapak, Ibu, saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.